rumah sakit tadi beta sudah tangkap. Memang setelah beta selesai jadi bupati, bukan saja ekonomi, tapi rumah sakit juga kayak dulu ya. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak di sini, orang SBT sakit saja terima rujukan ke Ambon. Ada yang meninggal di jalan, ada yang biaya jadi mahal dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kenapa ibu-ibu semua, setelah SBT merosot, baru orang SBT menyadari. Karena beta sudah bilang jauh-jauh tempo. Akhirnya apa? Sekarang orang menginginkan Ibu Ani, istri saya, maju supaya kembali bisa normal, ya. Apalagi kalau Bapak Dula jadi wakil gubernur, maka Bapak Dula juga akan dorong agar supaya rumah sakit itu lebih komplit, ya. Artinya kalau ada yang mau melahirkan, ada yang sakit, kan ke Bula dekat, ya. Mungkin cuma bisa masuk di kos-kosan, keluarga masih bisa pulang balik lah, kira-kira begitu. Ya, saya mengerti soal itu. Dan karena itu lihat beta sampai sucelek kayak begini karena selalu berjuang, ya. Untuk bilang, mentua kira kayak beta ini laki-laki gagah satu, padahal sama dengan tua saja. Pak, bapak ini ketemu harus bikin perhitungan ini. Oke? Insya Allah, ya. Sebetulnya yang bapak butuh bukan bangun rumah sakitnya. Rumah sakit terdekat itu yang kita lengkapi, ya. Begitu, kira-kira begitu. Yang paling terdekat itu ya memang SBT. Insya Allah ya, saya akan perhatikan soal itu. Yang kedua begini, tadi ngomong apa tadi ya? Irigasi, betul. Tadi Bapak udah jelasin ya. Tadi kalau nggak salah, beta kasih tau begini. Ketumpuk uang di Maluku ini. Saya ngomong Ambon, kalian ngerti nggak nih? Oh, kirain nggak ngerti. Bapak cerita ya, bagaimana uang itu beredar. Uang itu beredar dari pemerintah. Dia turun melalui program. Misalnya, dia bangun sekolah. Sekolah itu yang kerja itu tukang kayu, berarti tukang kayu dapat gaji. Tukang batu dapat gaji. Tukang senso dia bisa jual kayu. Akhirnya ibu-ibu punya suami karena tukang kayu bisa dapat gaji dari situ. Lalu bisa bawa pulang ke istri. Istri bisa beli makan untuk anak. Dan kemudian bisa sekolahkan anak. Duit itu dia berputar begini, Bu, Pak. Dari suami yang kerja tukang kayu dapat upah, kasih ke istri. Istri beli sayur, duit itu pindah ke tukang sayur. Istri beli ikan, pindah lagi ke tukang ikan. Beli beras, pindah lagi ke tukang beras. Nanti duit itu berputar dari tukang jualan A, B, C, D. Matinya itu di toko. Karena di sini tidak memproduksi beras, berasnya datang dari Jawa, maka duit itu balik lagi ke Jawa. Benar ya? Betul ya? Andaikan beras itu dibeli di sini atau ibu bapak punya produksi sendiri, maka duit itu tidak perlu lagi ke sana. Mungkin kita beli semen, boleh duit itu pulang ke Surabaya. Kita beli gula, mungkin duit itu bisa balik ke Jawa. Tapi masa kita punya sawah, tapi kita beli berasnya beras Surabaya. Benar Pak? Oke, saya mengerti soal itu. Saya punya kebun di atas Jakarta Baru naik, itu dibangun itu irigasi yang sampai sekarang nggak beres-beres juga. Oke? Besok kita bereskan itu semua ya. Bapak kasih aja dukungan, nyoblos saja, karena saya petani, saya mengerti benar. Bapak Ibu semua, duit kalau tidak tertahan di masyarakat, duit itu balik ke Jawa Pak, duit di sini kosong. Makanya karena duit kosong membuat banyak pengangguran. Tukang kayu nganggur, tukang batu nganggur,
sopir angkot tidak dapat penumpang yang banyak, sedangkan dia 3 bulan 4 bulan harus ganti ban, dan seterusnya dan seterusnya. Itu akibat dari pemimpin yang tidak mengerti tentang memanage uang itu berputar. Cerita pendeknya adalah uang itu berputar harus dipelajari dengan ilmu tentang ekonomi. Artinya ekonomi itu bukan mimpi, Pak. Ekonomi itu ilmu pengetahuan. Jadi uang ditaruh pada tempat yang salah, uang itu tidak produktif, kira-kira seperti itu. Contoh, kita punya gubernur yang kemarin, dia pinjam duit dari negara 700 miliar. Bapak Ibu di sini ada yang punya usaha sembako? Ada? Ada. Ibu punya? Ibu jualan sembako. Bapak tanya dulu. Kalau ibu jualan sembako, ngambil duit dari bank untuk modal usaha, duit itu lebih tepat ibu beli sembako atau ibu beli televisi? Oke. Untuk dijual lagi? Iya. Oke. Pertanyaan kedua, kan ibu jualan sembako, ibu jual bumbu, ibu beli kan, nanti jual lagi kan, nanti dapat untung kan, biar sedikit-sedikit kan. Kalau ibu beli televisi untung nggak? Ibu beli kulkas untung nggak? Untung, karena ibu produksi es batu misalnya. Oke, kalau itu tidak ya, kita pindah itu. Sekarang kalau gubernur kita yang lalu minjam duit 700 miliar atas nama rakyat Maluku, dia bangun untuk telut di pantai, itu dapat hasil nggak? Ada produktif nggak? Tidak dapat untung nggak? Nah, sama kan? Itu yang tadi saya bilang, gubernur yang kepalanya besar, otak kecil kayak begitu tuh. Oke Pak, kalau Bapak bicara soal irigasi tidak bisa jalan, ya memang orang tidak bisa nanam padi, kan begitu logikanya. Kalau gubernurnya tidak mengerti soal pertanian, lalu gubernurnya juga sok tahu, tidak bertanya kepada ahli pertanian, tidak percaya kepada kepala dinas pertaniannya sendiri, apa yang kita bisa harapkan dari gubernur seperti itu? Beruntung besok Bapak punya wakil gubernur petani. Insya Allah saya mengerti sekali soal masalah. Pak, Bapak dengar baik-baik yang saya ngomong. Sekarang tinggal Bapak hitung aja. Siswa TK di seluruh Maluku ini berapa banyak? Tentu Bapak tidak tahu kan? Saya juga tidak tahu. Tinggal Bapak ini imajinasi aja, Bapak bermimpi aja gitu. Nanti bicara soal sayur tidak jual kan, tidak terjual kan? Ya. Sekarang kan tadi saya bilang Prabowo punya program kasih makan masyarakat se-Indonesia, ibu hamil se-Indonesia, siswa dari TK sampai SMA se-Indonesia. Mari kita perkecil bahwa itu di Maluku. Coba Bapak hitung aja. Bapak hitung bahwa TK, SD, SMP, SMA seluruh Maluku tiap hari itu makan Pak. Itu pasar itu bisa terjual nggak? Bisa kan? Tos dulu, tos. Kita dua sama-sama jelek kan? Itu solusi, ya? Itu solusi ya. Tapi ingat,